Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 391. Malam tiba dengan cepat. Di bawah penerangan lampu jalan di sekolah, langit malam tampak seperti sutra hitam, tenang dan lembut. Dalam gaun one piece, sepasang stoking hitam setinggi lutut, dan sepasang sepatu denim biru, Xie Yujia berdiri di gerbang sekolah dan menunggu. Semua jenis taksi dan taksi diparkir di jalan di luar gerbang sekolah, dan para siswa yang ingin pergi berbelanja atau makan di pusat kota semua pergi ke tempat parkir. Berdiri di samping tiga patung besar berwarna emas, Universitas Laut Timur, Xie Yujia juga sedikit diterangi oleh lampu sisa yang berasal dari tiga kata, dan ia memberi orang-orang perasaan seperti mimpi. Para siswa, baik pria maupun wanita, yang ada di sini untuk naik taksi, meliriknya dan bertanya-tanya siapa yang ditunggu-tunggu oleh wanita cantik yang cantik ini. Pekik. Sebuah taksi berhenti di gerbang kecil, dan sedikit keindahan melompat keluar. Mengenakan jaket jas hitam dan rok lipit abu-abu yang menonjolkan kakinya yang panjang, dia terlihat agak seksi. Cahaya kuning mengilat kecantikan kecil itu seolah-olah dia baru saja naik ke atas panggung, memukau orang-orang dengan kelucuannya. Satu tinggi dan satu pendek, keindahan besar dan kecil berdiri bersama, memberikan gambaran pesona dan keanggunan yang tidak tertata. Hei, di mana paman? Si cantik kecil bergegas ke sisi Xie Yujia dan bertanya dengan kasar. Aku tidak tahu, jawab Xie Yujia ringan. Tidak diragukan lagi, kecantikan kecil ini adalah Zhao Yanzi. Dia memberitahu ibunya bahwa dia datang ke sini untuk mencari Xie Yujia untuk sesi les. Setelah Zhao Hongyu mengkonfirmasi dengan Xie Yujia di telepon, dia membiarkan Zhao Yanzi keluar. Kamu harus tahu. Zhao Yanzi menyipitkan matanya pada Xie Yujia dengan tak percaya. Tatapannya tampak seperti istri pertama dalam keluarga besar kuno ketika dia menginterogasi selir. Namun, Xie Yujia tampak lebih tua dan lebih tenang dari Zhao Yanzi. Melihat tatapan pembunuhnya tidak berguna, Zhao Yanzi mengganti topik pembicaraan dan bertanya, di mana Little White? Ada di sana, Xie Yujia akhirnya menjawabnya dan menunjuk ke suatu tempat di rerumputan. Rerumputan bergeser, dan Little White berlari riang sambil mengayunkan pantatnya. Setelah melihat lebih dekat, mereka melihat setumpuk benda kuning di bagian bawah kata patung, Universitas Samudra Timur. Meskipun begitu, si putih kecil tanpa malu-malu melompat ke arah Zhao Yanzi. Mengetahui apa yang Little White lakukan, Zhao Yanzi buru-buru mengelak. Little White merindukannya dan mendarat di tanah. Mengibaskan ekornya, dia melompat ke arahnya lagi. Kamu bau, Little White. Zhao Yanzi segera memblokirnya dengan kedua tangan. Kicauan, putus asa, Little White melengkungkan ekor putihnya dan berbaring di tanah. Dalam cahaya redup, tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa tumpukan benda kuning di bagian bawah patung kata World Universitas Samudra Timur, meleleh dengan cepat sementara rumput di sekitarnya mulai tumbuh dengan cepat, hampir menutupi bagian bawah patung. Kamu ingin pergi ke surga kelima? Xie Yujia memandang Zhao Yanzi dan bertanya. Aku datang ke sini untuk mencari paman. Sekarang dia tidak ada di sini, aku akan pergi ke surga kelima untuk bermain, kata Zhao Yanzi dengan cara yang sengaja ringan. Baik. Hao Ren memintaku untuk menjagamu. Aku akan pergi denganmu kalau begitu, kata Xie Yujia. Zhao Yanzi melirik Xie Yujia, tapi dia tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu kejam. Dia tahu bahwa bahkan orang tuanya sopan terhadap Xie Yujia. Lagi pula, Xie Yujia memiliki tuan yang perkasa yang juga merupakan ahli ramuan yang hebat. Little White. Xie Yujia berteriak pada Little White yang meminta perhatian dengan berguling-guling di tanah. Melihat penampilan Xie Yujia, Little White tahu strateginya telah gagal. Dengan patuh, benda itu berdiri dari tanah dan berlari ke sisinya. Di mana kita akan pergi? Zhao Yanzi memandang Xie Yujia. Apakah kamu ingin terbang ke langit di sini? Xie Yujia melirik mobil dan siswa di sekitar gerbang utama sekolah. Zhao Yanzi cemberut. Xie Yujia tidak berbicara saat dia membawa Zhao Yanzi ke kampus melalui gerbang utama. Kampus Universitas East Ocean pada malam hari tenang. Kadang-kadang, beberapa pasangan siswa melewati mereka sambil berpegangan tangan. Zhao Yanzi menoleh untuk melihat pasangan siswa dan curiga bahwa Hao Ren dan Xie Yujia telah berjalan seperti ini. Mendengar hal ini, amarah tanpa nama muncul dalam dirinya. Di depan mereka, Little White berlari ke depan selama beberapa meter sebelum berhenti selama beberapa detik untuk menunggu mereka.
Keempat kakinya yang keemasan tampak seperti 4 bunga teratai emas kecil yang mengangkat tubuh putihnya yang murni saat bergerak melintasi kampus. Xie Yujia berjalan dengan santai, tidak sabar atau ragu. Zhao Yanzi menoleh dan melirik Xie Yujia, tiba-tiba menyadari bahwa yang terakhir sangat indah di bawah lampu jalan di sekolah. Namun, Xie Yujia sangat pendiam sehingga Zhao Yanzi tidak bisa menemukan alasan untuk memulai pertengkaran dengannya. Selangkah demi selangkah, mereka berjalan ke kedalaman kampus. Saat dia berjalan, Zhao Yanzi tiba-tiba merasakan kerinduan untuk kehidupan universitas. Kurasa kau tidak punya banyak pekerjaan rumah di universitas, kan? Tiba-tiba Zhao Yanzi bertanya. Oh, kita punya beberapa pekerjaan rumah. Beberapa kursus sulit, dan jika kami tidak bekerja keras, kami mungkin gagal, jawab Xie Yujia. Oh, Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Xie Yujia berjalan dengan kecepatan genap. Zhao Yanzi berjalan maju untuk beberapa langkah sebelum dia bertanya lagi, apakah kamu benar-benar peringkat 0? 1 di kelas ketika kamu belajar di sekolah menengah Lingzhou. Aku nomor 1 beberapa kali. Xie Yujia tidak menyangkal hal itu. Lalu, mengapa kamu bukan sekretaris kelas? Tanya Zhao Yanzi. Dalam benak Zhao Yanzi, siswa yang sangat baik adalah presiden kelas atau sekretaris kelas. Para gadis biasanya mengambil posisi sekretaris kelas dan bertanggung jawab untuk hal-hal seperti mengumpulkan biaya kelas, mengatur kegiatan ekstrakurikuler, dan pertemuan kelas, Del. Aku hanya ingin memusatkan perhatian pada studi aku daripada hal-hal lain ketika aku masih di sekolah menengah. Xie Yujia berhenti dan melirik Zhao Yanzi. Apakah kamu bertanya tentang aku? Zhao Yanzi cemberut. Tidak juga. Aku baru saja mengetahui beberapa hal tentang kamu secara tidak sengaja. Dia kemudian melirik Xie Yujia dengan hati-hati dengan penglihatan tepi. Cantik, cerdas, lembut, dan penuh perhatian, dia meninggalkan kesan besar di benak para guru di sekolahku. Selain itu, dia tidak pernah punya pacar meskipun banyak anak laki-laki mengejarnya. Rasa bahaya yang kuat muncul dalam pikiran Zhao Yanzi saat dia memikirkan semua itu. Bab 392. Ini adalah pertama kalinya Xie Yujia dan Zhao Yanzi berjalan bersama di sekolah. Jika itu bukan karena ekspresi wajah Zhao Yanzi yang sedikit terpelintir, itu akan menjadi pemandangan yang sangat mengharukan dan harmonis karena mereka berdua mengenakan rok dan berjalan melalui jalur kampus yang dikelilingi oleh pepohonan. Itu pacar Hao Ren, Xie Yujia, kan? Ya, dan apakah gadis kecil di sampingnya, adik perempuannya? Tidak yakin, tapi sepertinya begitu. Beberapa gadis, yang berjalan melewati mereka, saling berbisik. Zhao Yanzi menajamkan telinganya dan menggertakkan giginya. Siapa yang mau menjadi adik perempuan Xie Yujia? Xie Yujia ini adalah pacar resmi Hao Ren. Sepasang kembar cantik itu jatuh hati padanya tetapi belum mendapatkannya. Petik 2. Mereka selalu bersama di perpustakaan dan kafetaria. Xie Wanjun adalah kakaknya, kapten tinggi tim bola basket sekolah. Hao Ren ini sebenarnya cukup tampan. Apakah tidak ada gadis cantik di program musik yang menyukainya juga? Lupakan. Bahkan gadis-gadis paling populer di sekolah tidak bisa mendapatkannya. Yang lain tidak akan memiliki kesempatan. Xie Yujia dulunya adalah ketua kelas, dan dia selalu membantu serikat pelajar. Karena Hao Ren, dia mengundurkan diri dari semua posisinya, dan kadang-kadang dia bahkan tidak kembali ke asramanya di malam hari lagi. Apa yang baik tentang Hao Ren? Aku tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik tentang dia. Bahkan Suhan berjalan bersamanya di dekat danau. Kamu bilang dia tidak menarik. Dia juga tidak harus pergi ke kelas dan secara khusus disetujui oleh wakil kepala sekolah Luking. Ada beberapa kali ketika dia mengendarai mobil ke Ferrari. Bukankah dia lebih sombong dari Huang Suji? Oh, jadi dia punya orang tua kaya. Orang-orang ini tidak berguna. Gadis-gadis itu mengira Xie Yujia dan Zhao Yanzi tidak bisa mendengar mereka mengobrol. Mereka berjalan di sepanjang jalan setapak dan bahkan lebih banyak bergosip. Pembuluh darah di kepala Zhao Yanzi mulai sedikit menonjol. Di sisi lain, Xie Yujia merasa sedikit canggung dan malu. Alasan mengapa dia tidak kembali ke kamar asramanya adalah karena dia berkultivasi dengan Hao Ren di Fifth Heaven. Namun, dari sudut pandang orang lain, jika kakaknya, Xie Wanjun, mendengar tentang ini, Zhao Yanzi sangat marah setelah dia mendengar gosip. Jadi, Hao Ren selalu bersama dengan Xie Yujia di sekolah. Tidak heran hubungan mereka semakin dekat, dan Hao Ren bahkan membiarkan Xie Yujia tinggal di rumahnya. Satu kata lagi dan aku akan menggigitmu, Zhao Yanzi, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, berteriak pada gadis-gadis itu.
Gadis kecil ini, tidak tahu apa-apa tentang sopan santun, tidak lucu sama sekali, dia pasti tidak akan bisa menikah di masa depan, Tentu saja, para mahasiswa ini tidak takut pada siswa sekolah menengah seperti Zhao Yanzi. Mereka berbalik dan menatap Zhao Yanzi ketika mereka membuat beberapa komentar tentangnya sebelum melanjutkan berjalan. Zhao Yanzi sangat marah sehingga asap akan keluar dari telinganya. Namun, pembudidaya naga tidak diizinkan untuk membahayakan manusia. Zhao Yanzi menggertakkan giginya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Apapun, abaikan saja mereka. Xie Yujia memegang tangan Zhao Yanzi dengan lembut dan terus berjalan. Kata-kata orang sangat kuat, dan Xie Yujia telah terbiasa dengan gosip di sekolah. Sejak Hao Ren menjadi selebriti di sekolah, banyak surat cinta yang dikirim ke kamar asrama Hao Ren dengan berbagai cara. Hao Ren benar-benar mengabaikan semua surat cinta ini. Dengan demikian, surat-surat ini telah menjadi hiburan teman sekamar Hao Ren ketika mereka tidak bermain kartu. Jika siswa tidak percaya bahwa Xie Yujia adalah pacar Hao Ren di sekolah, ia akan diganggu oleh lebih banyak gadis. Karena Xie Yujia, setidaknya gadis-gadis yang tidak secantik itu tahu bahwa mereka tidak punya kesempatan dan mundur. Zhao Yanzi ditarik oleh Xie Yujia. Meskipun dia tidak cukup rela, dia merasakan rasa ketergantungan yang aneh. Telapak tangan Xie Yujia terasa hangat dan lembut, dan wajahnya terlihat baik tetapi juga kuat karena dia tidak terpengaruh oleh gosip di sekitarnya. Hei, Zhao Yanzi bertanya setelah berjalan dengan Xie Yujia untuk sementara waktu, apakah benar bahwa kamu dan Hao Ren selalu pergi ke perpustakaan bersama? Apakah ada yang salah dengan pergi ke perpustakaan? Xie Yujia bertanya balik. Itu, Zhao Yanzi cemberut karena dia tidak bisa mengajukan argumen. Kami akan memiliki kompetisi yang adil. Kamu tidak harus begitu memusuhi aku, kata Xie Yujia. Persaingan yang adil, Zhao Yanzi mencoba memahami apa arti kata-kata ini. Sementara dia berpikir, dia terbiasa dipegang oleh tangan lembut Xie Yujia ketika mereka berjalan menuju area asrama siswa. Ada hutan kecil di dekat asrama perempuan, dan itu telah menjadi titik keberangkatan Hao Ren untuk memasuki surga kelima. Mungkin karena irigasi, Little White, pohon-pohon di hutan tumbuh banyak dan menjadi lebih sehat. Xie Yujia membawa Zhao Yanzi ke hutan, dan Little White langsung berubah menjadi bentuk singa salju. Xie Yujia menciptakan bola energi merah dan membantu Zhao Yanzi untuk mendapatkan kembali Little White. Tindakan bijaksana Xie Yujia melembutkan hati Zhao Yanzi sedikit. Kemudian, dia tiba-tiba terbangun dan mendorong tangan Xie Yujia ke samping. Hah? Kamu tidak perlu mencoba membuat aku terkesan. Xie Yujia tersenyum tak berdaya dan duduk di punggung Little White. Jika Hao Ren tidak memintanya untuk merawat Zhao Yanzi, dia tidak akan mau menghadapi Zhao Yanzi, seorang gadis kecil yang sulit dihadapi. Little White memasuki Fifth Heaven dalam sekejap. Hao Ren sedang minum secangkir kopi di apartemen Su Han sambil membaca buku pegangan. Saat ini, dia sudah ada di halaman 1260. Su Han, yang mengenakan piyama putihnya, duduk di sebelah Hao Ren dengan secangkir kopi juga. Dia siap menjawab pertanyaannya. Rambut hitam panjangnya menutupi bagian atas piyama putih seperti air terjun, dan dia sangat cantik dari segala sudut. Ada 36 jenis situasi di mana pengawas diizinkan menangani makhluk hidup. Jumlah kekuatan yang diperbolehkan tergantung pada situasi, dan itu dapat dibagi menjadi 83 level. Melanggar aturan dianggap ilegal. Hao Ren melihat penjelasan yang padat dan merasa seperti kepalanya akan meledak. Setiap kali halaman dibalik, konten pada halaman sebelumnya akan hilang dan berubah menjadi halaman kosong. Karena itu, setiap halaman hanya bisa dibaca sekali. Meskipun Hao Ren memiliki ingatan yang sangat baik, persyaratan menghafal yang diputar ini terlalu sulit untuk Hao Ren. Meskipun Hao Ren tidak harus ikut serta dalam pemeriksaan umum ini, itu adalah keinginannya untuk menjelajahi misteri kuil Dewa Naga dan untuk bergabung dengan Su Han untuk mengusir Qin Shaoyang. Juga, berpartisipasi dalam ujian kuil naga dewa juga merupakan ujian dari kekuatan sejatinya. Su Han bersenandung. Hao Ren menoleh dan mengetahui bahwa Su Han memejamkan mata dan tertidur. Su Han telah kembali ke kuil Dewa Naga untuk diinterogasi selama 2 hari berturut-turut sebelum dia bergegas kembali ke East Ocean City. Tentu saja, dia kelelahan. Dalam beberapa detik, sementara Hao Ren menatapnya, tubuhnya bergoyang, dan bahu kirinya menghantam bahu kanan Hao Ren. Meskipun Su Han selalu energi dan mengesankan, ada kalanya dia kelelahan. Jari-jari panjang Su Han memegang secangkir kopi sementara tubuhnya yang kelelahan terus bergoyang ke kiri dan ke kanan.
Kepalanya diturunkan, dan bibirnya sedikit melengkung. Penampilannya yang hancur membuatnya tampak seperti burung kutilang hitam yang sedang tidur. Hao Ren tersenyum dan berpikir, Su Han terkadang bisa sangat imut. Dia mengulurkan tangan dengan lembut. Dia berencana untuk memegang bahu Su Han dengan tangannya dan menurunkan tubuhnya sehingga dia bisa tidur di sofa sebentar. Namun, begitu jarinya menyentuh bahu Su Han tiba-tiba mengeluarkan pedang giok putih dan meletakkannya di samping leher Hao Ren dengan kecepatan kilat. Giok putih dingin mengejutkan Hao Ren, dan itu hampir membuatnya lupa tentang informasi pada 2 halaman terakhir yang baru saja dia baca. Su Han menatap Hao Ren dengan mata mengantuk dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Tidak ada." Hao Ren hampir tidak berani berbicara setelah kejadian itu. Su Han berpikir sejenak dan menyingkirkan pedang giok putih. Kemudian, dia melihat tangan Hao Ren dengan hati-hati. Hao Ren dengan cepat menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya. Tatapan Su Han seperti pisau tajam. Hao Ren merasa tangannya akan terpotong oleh Su Han dalam sedetik. Dia tidak akan pernah bisa berpikir bahwa reaksi Su Han akan sangat kejam meskipun dia tertidur. Hao Ren hanya berusaha membantu, tapi dia hampir mendapat celah tenggorokannya. Sepertinya Su Han tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. "Kamu sepertinya sudah lelah. Mari kita beralih sedikit dan biarkan aku melihat apakah kamu telah melakukan perbaikan dalam hal kemampuan tempur," kata Su Han kepada Hao Ren setelah dia menghabiskan kopinya dan berdiri. Hao Ren memandang Su Han, dan dia tidak bisa menahan nafas sekali lagi. Meskipun Su Han mengenakan pijamannya, dia masih secantik peri. Sepertinya hanya Su Han yang bisa terlihat begitu cantik dalam piyama. Mengusir. Su Han sekali lagi mengeluarkan pedang giok putih dan mengarahkannya ke dahi Hao Ren saat dia melihatnya tidak bergerak. Hao Ren tidak yakin apakah Su Han marah karena apa yang baru saja terjadi. Namun, sulit baginya untuk menjelaskan situasinya. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri dan mengikuti Su Han ke ruang kultivasi. Ruang budidaya itu luas, dan dirancang khusus untuk Su Han untuk mengolah dan mempraktikkan teknik pedangnya. Selain beberapa pembakar dupa dan bantal, tidak ada yang lain di ruangan itu. Ujian pertempuran adalah serangkaian pertarungan 1 lawan 1. Para kontestan tidak dibagi dan dipilih berdasarkan level atau ranah. Para peserta akan segera kehilangan kualifikasi mereka jika mereka kalah. Siapapun yang menang akan melanjutkan ke babak berikutnya, kata Su Han setelah dia memasuki ruang budidaya. Dia mengenakan sepasang sandal berbulu putih dengan anak-anak babi lucu, dan itu terlihat sangat kartun. Siapa yang menyangka bahwa Su Han yang sedingin es suka memakai sandal seperti ini di rumah? Pilihan acak, itu berarti pembudidaya lemah mungkin harus bertarung melawan pembudidaya kuat tepat di awal. Tanya Hao Ren. Kuil Dewa Naga hanya mencari yang terkuat, dan mereka tidak di sini untuk memberi peringkat semua pembudidaya yang akan berpartisipasi dalam ujian. Su Han menatap Hao Ren dengan dingin. Jika kamu kurang beruntung dan bertemu seorang kultivator yang jauh lebih kuat dari kamu, hanya ada satu jalan keluar. Apa itu? Tanya Hao Ren segera. Menyerah, kata Su Han. Itu, Hao Ren terdiam. Intensitas ujian tidak terbayangkan setiap tahun. Setiap pembudidaya akan mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk menjadi inspektur. Bagi banyak pembudidaya tingkat rendah, mereka berpartisipasi dalam ujian hanya untuk memiliki kesempatan untuk berperang dengan pembudidaya lain yang berada di tingkat mereka. Karena itu, jika mereka harus bertarung melawan para pembudidaya yang kuat, menyerah segera akan menjadi pilihan terbaik. Kalau tidak, mereka akan terluka parah, dan mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya pulih dari cedera selama beberapa tahun dan akan kehilangan banyak peluang. Setelah komentar ini, Su Han mengangkat dagunya dan menatap Hao Ren dengan sedikit jijik. Jadi, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Bab 393. Semua yang aku dapatkan, ya. Hao Ren telah berencana untuk menggunakan kekuatan gen levelnya. Seketika, dia sepenuhnya waspada. 320 pedang energi berlari keluar dari tubuh Hao Ren dan mengitarinya. Terlepas dari pengetahuannya tentang keunikan teknik kultivasi Hao Ren, Su Han sedikit terkejut melihat begitu banyak energi pedang. Lagi pula, terakhir kali ketika Hao Ren berkelahi dengannya di ruang budidaya, dia hampir tidak bisa melepaskan energi pedang sederhana. Pada saat itu, Hao Ren bisa, paling banyak, menembakkan 10 energi pedang dengan 10 jari sekaligus dengan kecepatan tinggi, memberinya kemampuan untuk menyerang Su Han dengan 30 energi pedang pada saat yang sama. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah mengendalikan 320 energi pedang.
Su Han tahu bahwa memiliki ratusan energi pedang dan mengendalikan dengan lancar dan terus-menerus adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kecepatan kultivasi Hao Ren telah jauh melampaui prediksinya. Hati-hati, kata Hao Ren karena kesopanan. Dengan pedang White Jade di tangannya, Su Han mendengus pelan dan melepaskan auranya dengan tiba-tiba. 320 energi pedang Hao Ren melesat ke Su Han dalam 3 gelombang, satu demi satu seperti 3 dinding yang bergerak. Dihadapkan dengan master seperti Su Han, Hao Ren harus melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan putaran pedang giok putih, Su Han memotong lubang melingkar di lapisan pertama arai pedang Hao Ren. Melompati dengan ringan, dia melompat melalui lubang melingkar ini dan mengayunkan pedangnya lagi, menembus lapisan kedua energi pedang. Kembali. Hao Ren segera mengubah mantranya, dan energi pedang yang telah melewati Su Han berbalik, menghalangi jalan keluarnya. 320 energi pedang memenuhi ruang budidaya kecil dan dengan demikian bisa dengan mudah mengelilingi Su Han. Sepotong kue. Di tingkat kian, tidak mungkin bagi Su Han untuk terjebak oleh jajaran pedang Hao Ren. Dia mengayunkan pedang giok putih dan memecah energi pedang 5 warna yang membuat pusing melihat orang-orang biasa. Bagian dari indera spiritual Hao Ren ada di dalam ratusan energi pedang, dan masing-masing berisi seutas indera spiritualnya. Dengan cara ini, energi pedangnya gesit dan berperilaku seperti harta Dharma Natal. Namun, karena jumlah indera spiritual di setiap energi pedang rendah, ia tidak perlu khawatir tentang kerusakan indera spiritualnya setelah energi pedang dipecah. Ketika pertama kali mengolah Light Sword Splitting Shadow Scroll, dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa tentang itu. Tapi ketika dia melangkah lebih jauh, kekuatan energi pedang dalam pertempuran mulai menunjukkan. Jika Su Han dan Hao Ren berada di level yang sama, dia akan kewalahan oleh energi pedangnya. Namun, untuk Su Han, seorang kultivator tingkat kian, kemampuan tempur energi pedang tidak signifikan. Setelah mengayunkan pedang giok putih, dia menghancurkan lebih dari 40 energi pedang Hao Ren. Apakah kamu ingin aku menurunkan diriku ke tingkat gen untuk bertarung denganmu? Su Han berbalik dengan anggun dan berkata. Energi pedang 5 warna di sekitarnya tidak bisa mendekati dia. Sebagai gantinya, mereka menonjolkan kecantikannya yang luar biasa seperti kembang api. Three Talents Heaven Earth Array Formation. Hao Ren mempercepat serangannya. 320 pedang energi bersenandung dalam menjawab satu sama lain. Kekuatan arai pedang. Pedang giok putih Su Han melepaskan cahaya putih. Gulir es level 9 gulir. Saat dia pulih dari cedera di East Dragon Palace, dia telah mengambil keuntungan dari pil eliksir yang saleh dan mencapai tingkat ke-9, tingkat tertinggi dari teknik budidaya utamanya. Esensi unsur logam dan unsur air. Air bertanggung jawab atas pertahanan sementara logam bertanggung jawab atas pelanggaran. Hancurkan. Bibir tipis Su Han sedikit terbuka. Kristal es dan es yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar. Berdiri dengan kepingan salju yang jatuh, Su Han tampak anggun dan kuat dalam piyamanya. Energi pedang Hao Ren menghilang ketika mereka menyentuh kepingan salju. Ini adalah pertama kalinya Hao Ren melihat Su Han menggunakan Ice Frost Scroll, dan dia kagum. Dia tahu bahwa Ice Frost Scroll hanya teknik kelas kuning, teknik budidaya mid-rank sesuai dengan kategori di Istana Budidaya Mendalam Samudera Timur. Itu hanya bisa melepaskan kekuatan besar seperti itu karena ranah tinggi Su Han dan kekuatan besar. Tidak buruk. Kamu dapat memaksa aku untuk menggunakan teknik aku, Su Han berkata dengan dingin sambil menebas. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menemukan bahwa di antara puluhan energi pedang, dia tidak bisa menerobos dua dari mereka. Sementara dia terkejut, dua energi pedang langsung menembus garis pertahanannya dan tergelincir. Petir ilahi Hundun dapat menghancurkan semua yang terbuat dari 5 elemen utama. Di antara 320 energi pedangnya, hanya 318 di antaranya adalah energi pedang 5 unsur, dan 2 yang terakhir adalah energi pedang Hundun. Su Han tidak berharap bahwa Hao Ren akan begitu licik dan menyembunyikan energi pedang Hundun di antara yang biasa, dia meremehkannya dan tidak memasukkan cukup kekuatan kultivasi ke pedangnya. Jepret, jepret. Dua sandal berbulu yang dikenakannya pecah pada saat bersamaan. Kedua kakinya yang imut terekspos di udara. Mereka putih, kecil, dan halus seolah-olah mereka dibuat dengan batu giok kelas atas. Su Han menatap Hao Ren dengan heran dan tersipu ketika dia menemukan bahwa mata Hao Ren terkunci di kakinya. Dia segera menyembunyikan kakinya di bawah celana piyama. Terlepas dari usahanya, celananya tidak bisa menutupi seluruh kakinya.
Jari-jari kakinya masih terbuka saat dia berdiri di lantai berwarna gelap. Seseorang tidak bisa terlalu licik dalam pertempuran, kata Hao Ren dengan senyum puas. Tempat ini terlalu kecil. Aku khawatir bahwa kami akan merusak kamar aku. Su Han mengambil 2 langkah ke depan dan meraih kerah Hao Ren dalam gelombang rasa malu dan marah. Dia mengangkatnya ke pedang giok putih. Kemudian, dia melompat ke atasnya juga dengan kakinya yang telanjang sebelum terbang keluar dari jendela dengan Hao Ren. Jika 2 energi pedang Hao Ren mengenai acu poin mematikan di kakinya, bukan di belakang kakinya, Su Han akan benar-benar dikalahkan. Mendengar hal ini, Su Han khawatir dan malu, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia telah kehilangan Hao Ren kali ini. Di mana kita akan pergi? Tanya Hao Ren gelisah di bawah cengkeraman Su Han. Di suatu tempat dengan banyak ruang. Saat dia mengatakan ini, pedang giok putih mulai turun. Melihat rumput di tanah di bawah mereka, Hao Ren segera melompat turun dan mendapatkan keseimbangannya. Hampir pada saat yang sama, White Jade Sword Su Han menerjang ke arahnya, menembakkan energi pedang es ke dadanya. Menekan tangannya di dadanya, Hao Ren mundur 3 langkah dan menyadari bahwa mereka berada di stadion sepak bola terbesar di Ocean City Timur. Dalam piyama putihnya, Su Han berdiri di atas rumput hijau dengan kaki telanjang, memegang pedang panjang secara horizontal dengan ujung menunjuk ke arah Hao Ren. Aku ceroboh. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkan aku dengan mudah. Aku akan bertarung denganmu hanya dengan kekuatan gen level. Su Han berkata ketika dia bergerak dan menikam ke arah Hao Ren dengan energi pedang yang tajam. Hao Ren berusaha menghindar dengan tergesa-gesa. Stadion ini adalah stadion yang komprehensif yang mengikuti pedoman internasional dan dilengkapi dengan infrastruktur tingkat atas. Hao Ren datang ke sini sebelumnya untuk menonton pertandingan sepak bola dengan Zhao Jiayi dan teman-temannya yang lain, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertarung melawan Su Han di tempat ini. Berdiri kosong di sekitar mereka membuat Hao Ren merasa seperti dia adalah seorang gladiator di sebuah koloseum. Swoosh, swoosh. 2 energi pedang sedingin es melesat ke bahunya. Khawatir, Hao Ren segera merilis serangkaian energi pedang 5 unsur. Dengan energi pedang menelan jari-jarinya, ia memblokir serangan pedang Su Han dan membuat serangkaian suara denting. Tiger menembus pegunungan. 7 Star Steps. Pedang menelan bunga pir. Es menutupi luas tanah. Teknik pedang Su Han ini menjadi lebih cepat satu demi satu, dan setiap serangan membawa aura dingin. Meskipun Hao Ren mencapai gen level, dia jauh kurang berpengalaman dalam pertempuran daripada Su Han. Terkagum-kagum oleh serangannya, dia gugup dan terpaksa mundur. Sebaliknya, Su Han mengejarnya dengan kaki telanjang. Piyama longgarnya berkibar di bawah angin luar biasa yang diciptakan oleh serangannya, dan ini memberinya tampilan yang unik. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku di tingkat gen, kamu tidak bisa berharap untuk masuk 50 besar dalam ujian. Tiba-tiba Su Han mengerahkan lebih banyak kekuatan ke pedangnya, dan tanda es panjang muncul di bidang hijau. Hao Ren dalam kekacauan di bawah serangan sengit Su Han, tapi dia hanya menunjukkan kepadanya tingkat biasa dari pembudidaya naga yang akan menghadiri ujian di kuil Dewa Naga. Mendesis. Pedang Su Han meninggalkan air mata di pakaian Hao Ren. Mendesis. Mendesis. 2 air mata lagi muncul di pakaiannya. Meskipun Hao Ren bisa membuat arai pedang dengan mudah, dia tidak bisa memblokir serangan pedang Su Han yang cepat dan sengit dalam jarak dekat. Dalam sekejap mata, luka muncul di bahunya. Jika kamu tidak melawan, kamu akan kalah. Pedang Su Han berubah menjadi 3 bayangan pedang dan menusuk leher, dada, dan perutnya. Dalam buku yang diberikan nenek tua itu kepada Hao Ren, hanya ada susunan pedang dan tidak ada teknik pertarungan pedang jarak dekat. Juga, bulir bayangan membelah pedang cahaya hanya teknik budidaya dan tidak memberinya teknik pertempuran apapun. His, potongan panjang muncul di kaki kanannya sementara celananya terbelah 2, membuat pahanya terasa dingin. Bang! Tiba-tiba, Hao Ren menanamkan kakinya di tanah dan meletakkan tinjunya di sisi pinggangnya. Teknik tinju mendasar dari East Dragon Palace. Langkah pertama, pukulan kuda ke depan. Dengan energi pedang yang melingkupi tinjunya, dia mengayunkannya ke ujung pedang Su Han. Ding, pedang Su Han terpaksa menjauh dari sasarannya. Mengaduk-aduk pedang giok putih dengan tangkas, dia mengubah arah pedang dan menusuk dadanya. Hao Ren mengubah arah yang dihadapinya dan menggunakan Horse Stance Forward Pang lagi. Su Han mengubah arahnya, dan Hao Ren juga pindah menggunakan Horse Stance Forward Pang lagi. Dengan langkah-langkah ringan,
Su Han mengelilingi Hao Ren. Pada saat yang sama, Hao Ren menggunakan Pang Horse Stance Forward Pang berulang kali, mengikuti gerakan Su Han. Hao Ren memadatkan energi pedang 5 unsur ke dalam tinjunya, membuatnya sekeras harta dharma. Su Han tidak bisa menemukan cara untuk menghadapinya hanya di gen level. Pukulan maju ke depan kuda. Hao Ren meluncurkan pukulan ganas lainnya, dan Su Han terpaksa mundur setengah langkah. Dengan rambutnya yang berkibar-kibar ditiup angin dan bulan yang menjulang tinggi di langit, Su Han tampak rapuh saat dia memakai piyama dengan kaki telanjang. Semakin rapuh dia, semakin cantik dia. Ledakan. Aura luar biasa dilepaskan dari tubuhnya. Tingkat kian. Kamu bermain kotor. Kamu bilang kamu hanya akan bertarung dengan kekuatan gen level. Hao Ren berteriak kaget. Ya, aku bermain kotor. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Su Han melompat tinggi ke udara saat dia cemberut kesal. Bab 394. Hei, hei. Kamu tidak bisa melakukan ini. Hao Ren segera mengangkat tangannya. 10.000 Ice Strike. Melompat tinggi di udara, siluet kebulan, Su Han memukul dengan pedangnya dan menembakkan ratusan es. Tidak berani mencoba untuk memblokir mereka dengan pukulan kuda stance forward, Hao Ren berguling ke arah gawang di sebelah kirinya. Swoosh, swoosh. SS menusuk ke lapangan, menusuk banyak lubang yang 10 cm di rumput hijau. 10.000 Ice Strike. Sebelum Hao Ren bisa menghela nafas lega, suara rendah Su Han terdengar lagi. Apakah kamu mencoba membunuhku? Hao Ren melompat keluar dari gawang sementara ratusan es jatuh. 10.000 Ice Strike. Suara iblis Su Han terdengar lagi. Menyerah. Aku menyerah. Hao Ren tiba-tiba melompat dan memanggil Su Han dengan tergesa-gesa. Wanita ini bukan pecundang yang ramah. Aku memukulnya 2 kali karena keberuntungan, dan sekarang dia menjadi sangat marah. Dia meminta aku untuk melawannya dengan kekuatan penuh aku tetapi tidak akan membiarkan aku menang. Hao Ren mengeluh dalam benaknya. Akhirnya, Su Han menarik pedangnya dan mendarat perlahan di lapangan. Dia tampak sedingin es, dan dia merasa malu di dalam. Ketika mereka berada di rumahnya, dia kehilangan sepatu karena Hao Ren. Setelah mereka pindah ke ruang terbuka di luar, dia mencoba melawan Hao Ren di tingkat gen dan masih kalah darinya. Itu adalah pukulan besar bagi harga dirinya. Melihat Su Han yang bertindak seperti anak kecil yang selingkuh dalam pertarungan yang hilang, Hao Ren memiliki keinginan untuk tertawa. Meskipun dia mendarat di wajahnya ke lumpur, dia menemukan Su Han sangat menggemaskan. Teknik kultivasi kamu memang unik. Dengan wajah panjang, Su Han masih tidak bisa mengakui kekalahannya. Meskipun kamu berada di tingkat gen tingkat rendah, dengan teknikmu, kamu bahkan bisa mengalahkan para pembudidaya tingkat gen tingkat atas. Aku tidak bisa mencapai ini tanpa pengajaranmu. Hao Ren segera menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkibar. Sebenarnya, itu setengah sanjungan dan setengah kebenaran. Saat ini, dia berantakan dan penuh luka, tapi dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pertempuran. Berkultivasi dan berkelahi adalah hal yang sama sekali berbeda. Sebagai seorang jenius kultivasi, Su Han bukan seorang jenius pertempuran, dan teknik pedangnya buruk di mata Qin Shaoyang. Namun, Su Han berada di level Qian. Satu serangan biasa darinya mengguncang bumi. Sebaliknya, Hao Ren hanya di level gen. Jika dia tidak bisa meningkatkan pengalaman pertempurannya, dia tidak akan bisa menonjol di kuil Dewa Naga. Jangan menyanjungku, Su Han meliriknya dan tiba-tiba bergerak. Gedebuk. Bunyi, telanjang. Su Han berlari cepat sebelum tiba-tiba terbang dengan pedangnya di tangan. Frost shooting melalui 9 surga. Sebuah balok es berbentuk bulan sabit menyapu stand yang jauh. Ledakan. Seluruh baris kursi dipotong menjadi 2. Dalam pergolakan ini, sosok emas terbang ke langit yang tinggi. Crescent Strike. Su Han berdiri lebih tegak dan mengayunkan pedangnya ke atas. Atasan piyamanya naik sedikit, memperlihatkan sebagian kecil perut putihnya. Ledakan. Seperti flashbang, seberkas cahaya perak melesat ke langit sebagai gelombang udara. Sebuah erangan datang dari langit, dan Hao Ren mengenali itu adalah suara Qin Shaoyang. Su Han, apakah kamu sangat membenciku? Pertanyaan Qin Shaoyang datang dari kekosongan. Hao Ren membelalakkan matanya, tetapi tidak bisa menemukan keberadaan Qin Shaoyang. Keluar dari sini. Su Han mendarat sementara pedangnya menembak energi pedang lain. Kamu benar-benar menyukai bocah tingkat gen yang lemah ini.
Aku akan melihat bagaimana kamu dapat melindunginya di kuil Dewa Naga dalam beberapa hari. Cahaya keemasan di langit menghilang dalam sekejap. Jelas bahwa serangan tiba-tiba Su-han mendarat di Qin Shaoyang. Dia mengikuti mereka ketika mereka terbang ke stadion dan menyaksikan mereka saat mereka berlatih. Sepertinya aku salah. Alasan mengapa Qin Shaoyang tidak menghentikan kamu untuk mendaftar dalam ujian kuil Dewa Naga adalah karena dia tahu aku bukan lagi inspektur level 4, Su-han mengambil pedangnya dan berkata dengan ringan. Karena dia bukan inspektur level 4, dia tidak bisa menjadi penguji, yang berarti dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya selama ujian. Namun, Qin Shaoyang masih seorang pemeriksa, dan akan mudah baginya untuk menempatkan Hao Ren dalam posisi untuk melawan pesaing yang lebih kuat. Karena Su-han berharap untuk mengusir Qin Shaoyang melalui Hao Ren, Qin Shaoyang juga bisa menyerang balik menggunakan Hao Ren. Dari perspektif Qin Shaoyang, Hao Ren memiliki sedikit harapan untuk menjadi inspektur resmi, dan dia berharap bahwa seorang kultivator yang pemarah bisa mengalahkan Hao Ren begitu keras sehingga yang terakhir akan jatuh 1 hingga 2 tingkat di bidang kultivasi. Itu mungkin akan memicu beberapa konflik antara East Dragon Palace dan Su-han yang telah mendorong Hao Ren untuk berpartisipasi dalam ujian di kuil Dewa Naga. Apapun yang terjadi, aku ingin mencobanya, jawab Hao Ren. Tinggal di East Dragon Palace akan memberinya keamanan dan kenyamanan, tetapi Hao Ren ingin mendorong dirinya ke dunia yang lebih tinggi. Lagi pula, dia harus menguatkan dirinya sendiri melalui pertempuran sehingga dia bisa memastikan keselamatan Zhao Yanzi. Insiden tanah longsor menunjukkan kepadanya bahwa di dunia budidaya, kekuatan menaklukkan semua. Tanpa kekuatan besar, dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya. Su-han tampak bingung dengan tekad di wajah Hao Ren. Bagaimanapun, dia selalu menjaga dirinya sendiri, dan orang yang paling dia percayai dan rasakan yang paling dekat dengannya adalah tuannya, Penatua Xingyue. Dia memasuki kuil Dewa Naga hanya untuk mendapatkan akses ke sumber daya kultivasi yang lebih baik, dan itulah sebabnya dia merasa sulit untuk memahami perasaan Hao Ren. Ini, memakainya. Su-han mengeluarkan 5 gelang perak tipis dari gelangnya. Gunung Tai Bracelet. Hao Ren menatapnya dengan hati-hati dan kebingungan. Tidak, mereka tidak. Su-han menggelengkan kepalanya. Mereka dapat meningkatkan kekuatan kultivasi kamu hingga 50% dan dengan demikian memberi kamu bantuan besar ketika kamu melakukan ujian di kuil Dewa Naga. Melihat keraguan di mata Hao Ren, Su-han melengkungkan bibirnya tanpa daya sebelum menatapnya lagi. Bagaimana aku bisa berbohong padamu tentang ini? Berdiri di lapangan dengan kaki telanjang, Su-han tampak secantik Dewi Bulan dalam cahaya berbintang yang berkabut. Letakkan 2 di pergelangan tangan kamu, 2 di pergelangan kaki kamu, dan 1 di leher kamu. Su-han memegang lengannya sebelum meletakkannya di tubuhnya dengan intim. Saat kelima gelang diletakkan pada posisinya, mereka segera bergabung ke kulit Hao Ren dan menghilang. Oke, coba mereka, kata Su-han lembut setelah mengambil beberapa langkah mundur. Hao Ren mengepalkan tinjunya dan mengedarkan bulir bayangan pedang bayangan yang membelah, menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan esensi sifatnya sama sekali. Mereka disebut gelang 5 gunung, beberapa kali lebih maju dari gelang gunung Tai sebelumnya. Mereka dapat membatasi kekuatan fisik dan esensi alam dari pengguna kecuali untuk pembudidaya tingkat kian tingkat atas. Namun, mereka diatur sehingga kamu masih bisa menggunakan 40% dari kekuatan kultivasi kamu. Su-han berbicara dengan suara rendah saat dia memicingkan matanya. Senyum nakal muncul di wajahnya pada saat bersamaan. Ini, Hao Ren merasa seolah-olah dia ditekan oleh 5 gunung, dan bahkan sulit untuk bernapas. Aku akan melepaskan gelang 5 gunung sebelum ujian tempurmu. Kamu bisa memakainya sebelum ujian, dan itu akan sangat membantu kamu, Su-han mengangguk puas dan berkata dengan riang. Apakah kamu tidak terlalu balas dendam? Aku tidak melakukan apapun kecuali menyentuh pundakmu, merusak sandalku, dan menang dalam pertarungan latihan. Teriak Hao Ren dalam benaknya. Kamu dipenuhi luka. Mari kita kembali, dan aku akan memberi obat pada mereka. Su-han meraih tangan kanan Hao Ren, dan mereka melangkah ke White Jade Sword dan meninggalkan stadion yang rusak. Bab 395. Sudah larut malam ketika mereka kembali ke apartemen. Sini. Su-han mengambil botol kecil dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Hao Ren. Dia membuka botol, dan aroma yang menyenangkan keluar dari sana. Meskipun itu bukan ramuan yang hebat, itu masih obat salep yang sangat baik. Terima kasih banyak, kata Hao Ren kepada Su-han saat dia mengambil beberapa salep.
Su Han mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah orang yang menaruh luka pada Hao Ren, namun dia masih berterima kasih padanya. Itu membuatnya merasa sedikit aneh. Namun, itu juga mengingatkannya pada tuannya sendiri, Penatua Xingyue. Su Han adalah anak aneh di East Dragon Palace karena semua pembudidaya lainnya adalah elemen air sedangkan dia adalah elemen logam dan elemen air. Para pembudidaya generasinya berasal dari keluarga penatua atau jenderal sementara dia tinggal bersama Penatua Xingyue sepanjang waktu sebagai yatim piatu. Penatua Xingyue sangat peduli tentang Su Han, tetapi dia sangat keras dalam hal berkultivasi. Su Han selalu dipenuhi luka ketika dia masih muda, dan Penatua Xingyue akan selalu melemparkan sebotol salep penyembuhan dengan wajah tegas. Su Han memiliki sepasang mata besar yang bersinar, tetapi dia tidak pernah menangis atau mengamuk. Sebelum ada yang memperhatikan, dia sudah menjadi kecantikan yang menakjubkan yang bahkan lebih kuat dari tuannya Penatua Xingyue. Setiap kali dia memikirkan masa kecilnya, Su Han masih sangat berterima kasih kepada tuannya. Kamu dapat menyimpan botol salep ini karena kamu akan membutuhkan ini banyak di masa depan, kata Su Han sebelum Hao Ren menyerahkan botol itu kembali kepadanya. Oke, Hao Ren mengambil tangannya kembali. Su Han membuatnya sangat jelas. Hari ini hanya pemanasan, dan akan ada lebih banyak hari seperti ini di depannya. Dengan kekuatan Su Han, dia bisa menghancurkan kulit Hao Ren dan memotong dagingnya setiap hari. Karena Su Han masih berdiri di sana, Hao Ren memikirkannya dan membuka bajunya. Kemudian, dia mulai mengoleskan salep putih pada memar di pundaknya. Su Han tercengang karena dia tidak berharap Hao Ren melepas pakaiannya tiba-tiba. Dia pikir dia akan menerapkan salep di kamar mandi. Metode latihan Hao Ren berbeda dari Su Han. Dia mengambil jalur yang lebih intensif, dan teknik tinju mendasar yang telah dia praktikkan belakangan ini menggembungkan otot-ototnya dan membuatnya terlihat simetris. Su Han memiliki kekuatan besar, tetapi dia belum pernah melihat tubuh telanjang seorang pria. Kepalanya berdengung saat dia merasa dikalahkan. Hao Ren tidak terlalu memikirkannya karena dia terbiasa bermain kartu di balkon setengah telanjang dengan teman sekamarnya ketika panas, dan bangunan asrama wanita hanya beberapa puluh meter di depannya. Sepertinya tidak ada yang peduli. Hao Ren bergiliran dengan kedua tangan dan menerapkan salep di pundaknya. Kemudian, dia menatap Su Han yang masih berdiri di sana dan tampak setenang genangan air. Dia menyerahkan botol itu kepadanya dan berkata dengan malu, bisakah kamu membantu aku menaruh beberapa di punggung aku, tolong. Aku tidak bisa mencapainya. Mata Su Han perlahan terbuka lebih lebar saat ekspresi dingin tetap di wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya tiba-tiba. Maaf untuk masalah ini, Hao Ren berbalik ke arahnya. Su Han merasa seperti disambar petir, dan pedang giok putih langsung muncul di tangannya. Hanya, sedikit, kata Hao Ren malu dengan punggungnya menghadap Su Han. Su Han menggertakkan giginya. Dia menghela napas dalam-dalam setelah beberapa detik ragu-ragu. Kemudian, dia menaruh kembali White Jade Sword dan memeras salep. Dia mengambil sepotong kain dari meja dan menutupi tangannya dengan itu sebelum dia menggosoknya pada luka Hao Ren. Terima kasih banyak. Hao Ren merasakan dingin di punggungnya. Dia kemudian berbalik, mengenakan mantel abunya, dan tersenyum pada Su Han. Dia melemparkan botol itu kembali kepadanya dan menuju kamarnya. Su Han. Hao Ren tiba-tiba menghentikannya. Apa? Su Han memicingkan matanya dan menatap Hao Ren. Apakah ada pakaian baru yang bisa aku pakai? Hao Ren memutar mantelnya yang robek dan bertanya. Sinar cahaya yang dingin dan intens melesat keluar dari mata Su Han, dan dia berkata-kata demi kata, "What do you think?" Hao Ren merasakan sejumlah besar tekanan mengalir ke arahnya. Dia segera melambai untuk memberitahu dia bahwa itu tidak perlu lagi. Su Han tidak pernah membiarkan siapapun masuk ke apartemennya. Bagaimana mungkin ada pakaian pria di sini? Dia perlahan berjalan ke kamarnya dan menutup pintu di belakangnya dengan kasar. Hao Ren menatap botol salep 2/3 penuh di tangannya. Dia berpikir sebentar dan melemparkannya ke kalungnya. Ada kamar lain di sebelah kamar tidur Su Han, tetapi Hao Ren tidak berencana untuk tidur di sana. Dia meringkuk di sofa dan tertidur saat dia mengedarkan esensi alam menurut Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll. Perlahan-lahan berubah cerah di luar. Surga kelima juga berubah cerah. Xie Yujia diam-diam membudidayakan di gubuknya sepanjang malam.
Dia perlahan-lahan menghela nafas dan melihat keluar ke arah lembah. Ramuan spiritual tumbuh subur di 5 bagian. Sederetan buah-buahan berwarna coklat keemasan tergantung di bawah dedaunan Pima Grass berusia 1000 tahun. Mereka tampak hampir matang. Rumput Yuan Bao menumbuhkan beberapa daun lagi dalam semalam, dan itu tampak sangat hijau. Ahong Siang Fin tumbuh dari air di sawah. Karena telah memperoleh esensi alam yang cukup dan berada di lingkungan yang tepat, itu tampak sangat cerah dan segar di kabut pagi. Xie Yujia senang melihat ramuan spiritual tumbuh dengan subur. Esensi alam berenang ke seluruh tubuhnya bersama dengan sedikit pemahaman. Dia tiba-tiba naik level dari level 9 ke level 10 Key Refinement Realm. Dia hanya satu langkah dari Yayasan Foundation Establishment. Zhao Yanzi terbang keluar dari gua di sebelahnya dengan pedangnya. Little White sedang tidur di pintu masuk, dan terbangun dengan sedikit rasa sakit ketika Zhao Yanzi menarik sebagian rambut putihnya. Itu terbang keluar segera setelahnya. Teknik pedang pertama dari Big Dipper Constellation Scroll. Tiansu, naik. Zhao Yanzi sedikit melompat ketika Purple Green Tracer Sword di bawahnya tiba-tiba berlari ke depan. Longsword terbalik yang tiba-tiba mengeluarkan sinar yang luar biasa seolah-olah itu adalah air terjun terbalik, dan Little White buru-buru mundur dan tersandung dengan malu-malu di tengah udara. Hahaha, Zhao Yanzi tertawa senang. Longsword berputar di udara dan kembali di bawah kaki Zhao Yanzi. Little White menggeram. Rasanya dirugikan dan sedikit marah. Baiklah, Little White. Aku tidak akan menggodamu lagi. Zhao Yanzi mendekatinya dengan pedangnya dan melompat ke punggungnya. Mari kita lihat keluar. Ini masih awal. Mata hitam Little White langsung bersinar ketika mendengar ini. Ia ingin bermain-main di Fifth Heaven, tetapi harus tetap di lembah ketika Hao Ren berkultivasi di sana. Sangat bosan. Xie Yujia melihat Zhao Yanzi menuju keluar lembah di Little White dan berteriak. Namun, dia tidak tahu cara mengendarai pedang, dan Zhao Yanzi membawa Little White bersamanya. Jadi, dia dibiarkan menggertakkan giginya dan khawatir. Fajar di surga kelima sangat sunyi. Orang bisa melihat gunung dan sungai yang tak berujung. Zhao Yanzi terbang di sekitar 3 sekte dekat Ethereal Summit di Little White, dan dia menuju ke tempat lebih lanjut untuk melihat-lihat. Pelan-pelan, Little White. Zhao Yanzi menggenggam telinganya dan berkata. Little White berjalan sangat cepat dalam kegembiraan, dan pemandangan di sekitar mereka menghilang dengan cepat di samping mereka. Little White membuat suara kecil di tenggorokannya saat memperlambat kecepatan pedang. Itu paling membanggakan dari kecepatannya, namun Zhao Yanzi tidak akan membiarkannya memamerkan. Apakah kamu sendirian, gadis kecil? Seorang pria parubaya tiba-tiba mendekati mereka dengan pedang. Ya. Zhao Yanzi berkedip dan mengangguk segera. Binatang rohmu sangat cantik. Apakah kamu murid dari Sky Mountain Sect? Orang itu bertanya pada Zhao Yanzi. Yup, aku menjalankan tugas untuk tuanku, jawab Zhao Yanzi. Kamu masih sangat muda, dan sepertinya kamu bahkan tidak berada di realm yayasan pendirian. Tuanmu membiarkanmu keluar. Pria itu melanjutkan. Tuanku mengatakan Sky Mountain Sekte kami adalah sekte yang terkenal, dan pembudidaya biasa tidak akan berani menggertak kita, dia mencibir mulutnya. Hehehe, pria itu memalsukan beberapa tertawa, binatang roh ini cukup baik. Aku akan mengambilnya. The Sky Mountain Sect benar-benar berpikir itu adalah sekte terbesar di dunia. Mereka bahkan akan membiarkan murid di bawah yayasan-yayasan pendirian keluar dari gunung. Dia membalik 5 manik-manik dari tangannya dan memblokir kelima arah Zhao Yanzi. Jangan terburu-buru, Little White. Aku ikut. Zhao Yanzi tidak takut dengan situasi. Di sisi lain, dia agak bersemangat. Dia mengeluarkan Purple Green Treasure Sword dan berteriak, Tiansu, naik. Sinar cahaya putih terang melaju ke depan dan memblokir 2 manik-manik di depannya. Mereka meledak segera sebelum mereka mulai berfungsi. Harta Dharma tingkat atas. Pria parubaya itu benar-benar kagum melihat pedang panjang Zhao Yanzi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia tampak sangat muda, dia adalah dari yayasan-yayasan pendirian bukannya realisasi perbaikan Qi. Secara umum, seseorang harus berusia minimal 20 atau 30 tahun untuk mencapai Realm Foundation. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil seperti Zhao Yanzi berada di Yayasan Foundation Realm? Tiansu, naik lagi. Zhao Yanzi ingin melihat seberapa kuat tekniknya, dan pria sial ini mengetuk pintunya. Dia senang tentang itu.
Air terjun cahaya selebar 15 meter melesat ke arah pria parubaya ini. Dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memblokirnya sebelum kekuatan Purple Green Tracer Sword dan kekuatan Big Dipper Constellation Scroll memukulnya. Itu melemparkan seluruh tubuhnya lebih dari 10 meter ke gunung, menjatuhkan selusin pohon. Bagaimana kamu bisa? Pria parubaya itu memandang Zhao Yanzi dengan luka di sekujur tubuhnya. Pakaiannya robek berkeping-keping. Zhao Yanzi menepuk pantat Little White dan mendarat di samping pria itu. Serahkan semua barang berhargamu, dan aku akan menghindarkanmu seumur hidup. Pria itu menggigil dan menyerahkan tas penyimpanannya padanya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator yayasan pembentukan yayasan, tetapi dia bahkan tidak bisa menangani serangan tunggal Zhao Yanzi. Zhao Yanzi membuka tas penyimpanan coklat dan melihat beberapa bahan, beberapa batu spiritual, dan 2 teknik di dalamnya. Dia mengangguk puas dan mengikatnya ke pinggangnya. Kamu pikir kamu bisa menipuku? Iya. Aku nongkrong di kota besar. Dia menepuk pantat Little White. Sial, mereka terbang. Sekte macam apa itu kota besar? Pria parubaya itu duduk di tanah dan memandang Zhao Yanzi saat dia pergi, heran. Dia tidak bisa menangani kekuatan bulir konstelasi biduk besar pada akhirnya dan pingsan di tanah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.